SD Muhammadiyah Manyar, serta acara yang ketiga tanya jawab seputar pelaksanaan ANBK. Baiklah, menuju ke acara yang pertama yakni sambutan Kepala SD Muhammadiyah Manyar yang akan disampaikan oleh Ustazah Ria Puspitasari, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Puput atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Ialah Tuhan yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terukur. Mari kita semua bersyukur. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Teriring doa semoga kita mampu meneladani ibadah dan akhlaknya. Ibu Bapak wali siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Manyar yang terhormat, Ustadz Ustadzah guru kelas 5 yang terhormat, alhamdulillah kami sampaikan ucapan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kehadiran Ibu Bapak semuanya di ruang virtual Zoom ini. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing. Izinkan kami Ibu Bapak dalam pertemuan yang berbahagia ini untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Insya Allah untuk sekolah kita SDMM jadwal pelaksanaannya nanti adalah di awal bulan November 2021. Kalau tidak di akhir Oktober gitu mungkin, ya awal November. Nah, seperti sama-sama kita ketahui, Bu Bapak, mulai tahun pelajaran 2021-2022 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, sudah tidak lagi mengadakan ujian nasional UN. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan asesmen nasional atau AN yang meliputi 3 unsur. 3 unsur itu apa saja? Ada asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini untuk mengukur dan memetakan kualitas pembelajaran serta iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Tapi tidak semua mengikutinya, Ibu Bapak, hanya sebagian siswa yang nanti namanya tercantum dalam daftar siswa dari pusat, daftar peserta ANBK dari pusat. Nah, survei karakter ini untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Survei karakter ini memang sengaja dirancang untuk mengukur capaian dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter dalam mencetak profil pelajar Pancasila. Sementara AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu untuk menguji kecakapan di bidang numerasi dan literasi. Nah, AKM ini tidak kemudian untuk mengecilkan arti penting mata pelajaran lain, Ibu Bapak, tetapi justru bisa membantu mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Oleh karena itu, meskipun tidak semua anak mengikuti AKM, tapi semua siswa harus memiliki kemampuan dasar numerasi dan literasi. Maka dari itu penting bagi semua anak untuk bersungguh-sungguh mempelajari ini. Selain itu juga sebagai bekal dasar anak-anak juga dalam menempuh pendidikan di jenjang selanjutnya, yang bisa jadi memungkinkan juga mereka akan terpilih mengikuti AN nantinya. Bisa jadi saat mungkin nanti di kelas 5 belum keluar namanya, tetapi nanti dasar ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak nanti di jenjang selanjutnya yang memberi peluang juga untuk mereka terpilih. Nah, kami berharap agar
para orang tua memberikan dukungan kepada anak-anak ini untuk selalu berfokus semuanya, rajin mengikuti semua pembelajaran, baik yang terdaftar sebagai peserta ANBK secara resmi maupun yang belum terdaftar. Karena guru-guru di SD Muhammadiyah Manyar insya Allah telah menyesuaikan pembelajarannya berbasis AKM dan juga telah menyiapkan pembekalan-pembekalan kepada Ananda semuanya. Nah, peran orang tua di sini sangat penting untuk memotivasi Ananda agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran, baik secara daring maupun nanti jika sudah berlaku tatap muka terbatas. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan tatap muka terbatas. Nah, itu jika sudah kita laksanakan. Ibu Bapak wali siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Manyar yang berbahagia, asesmen nasional ini sebenarnya sebagai penanda perubahan paradigma baru evaluasi pendidikan. Ini memang sejalan dengan konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Dalam asesmen nasional ini kita tidak lagi membandingkan satu sekolah dengan sekolah lain yang mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya sering kita dengar, melainkan AN ini atau asesmen nasional ini untuk mengukur kualitas pembelajaran suatu sekolah dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi bukan lagi antar sekolah, tapi sudah hanya sekolah yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi asesmen nasional ini akan menjadi cermin bagi kita semuanya, yaitu sekolah dan orang tua tentunya sebagai salah satu stakeholder untuk melakukan refleksi dalam mempercepat mutu pendidikan. Oleh sebab itu, kami berharap semua pemangku kepentingan sekolah, termasuk orang tua di dalamnya, ayo kita bersiap dan mendukung pelaksanaan asesmen nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Ibu Bapak wali siswa kelas 5 SDMM yang berbahagia, kita tidak perlu kaget dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan ini. Sebab perubahan itu adalah bagian dari cara beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa berubah, kita akan selalu berjalan di tempat atau bahkan akan kehilangan eksistensi. Oleh karena itu, kita tidak meratapi perubahan, tetapi mari sama-sama berfokus bagaimana beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Siapa yang cepat beradaptasi, maka dialah yang akan menguasai keadaan dan akhirnya menjadi pemenang. Itulah harapan kami. Insya Allah guru-guru kami telah bekerja keras melakukan adaptasi dengan kebijakan baru ini. Semoga Ibu Bapak juga bisa bersama dengan kami secepatnya untuk mendorong adaptasi anak-anak dengan paradigma baru Merdeka Belajar ini. Akhirnya kepada Allah juga kita bermohon, semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa mendampingi anak-anak agar menjadi pelajar hebat yang menjadi harapan orang tua, umat, dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Nun wal qalami wa mayasturun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Vita atas arahan dan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki pada acara selanjutnya yakni pengarahan ANBK yang akan disampaikan oleh Koordinator Kurikulum SD Muhammadiyah Manyar yang saat ini akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Purnawan, Magister Pendidikan. Kepada Ustadz Rudi, kami persilahkan. Terima kasih Ustadzah Puput dan Ustadzah Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ayah, Bunda, sehingga pada siang hari ini kita bisa untuk koordinasi terkait sama sosialisasi asesmen nasional yang insya Allah ini nanti akan diselenggarakan di bulan November. Sebelumnya kami mohon maaf
untuk Ngajak ayah. mengajak ayah bunda untuk mengikuti sosialisasi ini di hari ini dan siang ini. Izin share screen ya, ya bunda. Nanti kami mohon ada beberapa hal yang ditanyakan, monggo bisa ditanyakan baik itu nanti bisa chat atau bisa secara langsung. Oke, izin share screen ya bunda. Oh sudah di share screen. Ya. Ya, oke. Kami sampaikan bahwasannya untuk kegiatan hari ini tuh terkait sama sosialisasi pelaksanaan ANBK. ANBK di sini itu asesmen nasional berbasis komputer. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Vita bahwasannya dalam pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer ini itu ada 3 hal yang perlu dicapai oleh anak-anak dan yang perlu diujikan ke anak-anak. Ya, dari 3 tersebut itu adalah literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Next, Ustadz Zaki. Nah, dari situ perlu kami sampaikan ke ke Bapak Ibu wali siswa semuanya, memang di buku panduan itu tidak secara rinci Bapak Ibu untuk pelaksanaan ANBK ini. Perlu diketahui untuk nama-nama yang mengikuti ANBK ini itu kami masih mendapatkan mendapatkan daftar belum tetapnya. Nanti akan kami sharekan di sini. Nah, agenda dalam 1 semester ini itu perlu kami sampaikan bahasanya tryout 1 dilaksanakan 25 Agustus 2021. Yang insya Allah kemarin sudah dilaksanakan di pekan yang lalu. Dan insya Allah Ustadz Ustadzah kemarin sudah memberikan token sehingga anak-anak bisa melaksanakan tryout 1 di rumah. Untuk kegiatan yang kedua yaitu simulasi. Simulasi di tanggal 2 September 2021. Kegiatan simulasi ini Bapak Ibu itu diikuti oleh 35 siswa. 35 siswa ini nanti terbagi menjadi 2, yaitu siswa utama dan siswa cadangan. Nama-nama siswa itu nanti akan kami sampaikan dan akan kami bacakan satu persatu. Terus kegiatan berikutnya yaitu tryout 2. Rencana dari kegiatan sekolah, kegiatan tryout 2, insya Allah dilaksanakan tanggal 7 sampai 8 September 2021. Kemudian di tryout 3, tanggal 5 sampai tanggal 6 Oktober 2021. Sebelum melaksanakan gongnya Bapak Ibu, itu ada gladi bersih. Barusan kami juga mendapatkan info dari Proktor Kecamatan Manyar, bahasanya untuk gladi bersih ini dilaksanakan di akhir bulan Oktober atau awal bulan Oktober. Nah, untuk gladi bersih ini nanti akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk ANBK pada saat gongnya ini dilaksanakan di awal November atau minggu kedua di bulan November. Nah, next Ustadz, akan kami rincikan untuk masing-masing kegiatan ini nanti sehingga Bapak Ibu bisa sama-sama dengan sekolah untuk bisa mempersiapkan Ananda, bisa memotivasi Ananda terkait sama kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi sama-sama nanti kita memotivasi Ananda agar nanti mendapatkan capaian ANBK anak-anak yang bagus. Perlu diketahui Bapak Ibu, ANBK ini adalah asesmen berbasis komputer, adalah suatu jenis kegiatan ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah yang harus diikuti oleh siswa kelas 5. Karena diikuti oleh siswa kelas 5, kami flashback kembali di tapel yang lalu,
pernah kita juga sosialisasi seperti ini untuk persiapan AKM ini tadi. Lah, sudah kami jelaskan di sosialisasi yang pertama. Dan ternyata untuk pelaksanaan ANBK ini di jenjang siswa kelas 5. Nah, untuk kelas 4 dan 5 itu bagi sekolah penggerak. Karena mungkin Bapak Ibu tahu, loh sekolah ini kok yang ikut ANBK atau AKM ini kok kelas 4 dan 5. Karena sekolah tersebut masuk dalam kategori sekolah penggerak. Karena SDMM ini masih belum masuk di sekolah penggerak, otomatis yang ikut dalam ANBK ini jenjang kelas 5. Dengan ketentuan peserta diambil secara acak atau sampling oleh pemerintah melalui aplikasi Dapodik sekolah. Tadi juga sudah kami sampaikan, setiap sekolah diwakili oleh 30 siswa utama dan 5 siswa cadangan. Dan perlu kami tekankan, di awal sosialisasi dulu sudah pernah kami sampaikan bahasanya untuk siswa yang ditunjuk itu bukan tunjukan dari sekolah, bukan tunjukan dari ustadz ustazah, bukan perwakilan dari masing-masing kelas. Namun itu adalah tunjukan dari pemerintah. Pemerintah mengambil sampel sebanyak 30. 30 itu bisa dari kelas Al-Batani, Al-Halili, ataupun dari Al-Kusi. Nah, di kategori yang mengikuti ANBK ini, itu tadi sudah saya sampaikan ada 30 siswa utama, 30 siswa utama dan 5 siswa cadangan. Nah, untuk itu kami mempersiapkan kepada anak-anak, semuanya kami harapkan wajib untuk aktif mengikuti pengayaan. Mengikuti pengayaan dengan tujuan itu kita mempersiapkan anak-anak yang diambil sampelnya sama pemerintah, itu pun 35 siswa tadi, kita karena atas dasar tidak tahu. Makanya untuk pengayaan itu kami tidak berikan kepada hanya 35 siswa saja, tapi kami berikan semuanya. Sehingga anak-anak punya peluang untuk mengikuti pelaksanaan ANBK. Nah, dari situ kami mohon dengan sangat keaktifan Ananda serta motivasi atau reminder dari ayah bunda semuanya untuk mengingatkan Ananda dalam mengikuti pengayaan. Karena ada beberapa siswa yang jarang sekali untuk mengikuti pengayaan. Jadi di pertemuan ini kami mohon bantuan kepada ayah bunda untuk memotivasi Ananda untuk mengikuti pengayaan tersebut. Next Ustadz. Nah, kami berharap di pengayaan itu nanti anak-anak tidak hanya sekedar mengikuti pengayaan, karena anak-anak itu nanti akan dapat tambahan ilmu, akan dapat tambahan wawasan, yang mana ilmu atau pengetahuannya yang didapat itu bisa memperkuat, bisa menambah wawasan anak-anak ketika anak-anak nanti sudah di jenjang kelas 6. Seperti itu Bapak Ibu. Karena di jenjang kelas 6 itu pun tetap ada ujian sekolah. Nah, materi-materi ujian sekolah itu juga banyak yang mengarah ke penalaran dan literasi. Jadi tidak ada ruginya kalau anak-anak mengikuti pengayaan yang diselenggarakan oleh sekolah di jam 13.00 di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, daftar nama siswa yang tadi sudah realisasi dari pemerintah pusat adalah daftar nominasi sementara. Ada kemungkinan terjadi perubahan peserta yang mengikuti ANBK sampai dengan turunnya info dari pemerintah mengenai daftar nominasi tetap yang mengikuti ANBK. Jadi gini Bapak Ibu, sampai sekarang ini kami masih mendapatkan daftar nominasi sementara.
Jadi ada beberapa siswa, 35 siswa masuk ke dalam daftar nominasi sementara. Untuk itu kami mohon di tanggal 2 September 2021 hari Kamis lusa depan itu untuk masuk ke sekolah sesuai dengan sesi yang sudah kami tentukan. Insya Allah pemberitahuannya akan diinfokan lebih lanjut sama Ustadz Ustadzah. Siapa saja Ustadz daftar nominasi sementara nanti akan saya jelaskan, akan kami sampaikan. Terus ini Bapak Ibu, dari daftar nominasi sementara ini, anak-anak itu nanti bisa mengikuti simulasi yang tadi saya sampaikan di tanggal 2. Ustadz, apakah daftar nominasi sementara ini itu bisa berubah? Bisa Bapak Ibu. Jadi bisa berubah yang nantinya akan menuju ke gladi bersih. Jadi pada saat gladi bersih insya Allah itu sudah muncul daftar nominasi tetap. Makanya kami menyampaikan ke Bapak Ibu tadi untuk mengikuti pengayaan itu tidak harus anak-anak yang ya 35 itu, tapi kami harapkan semuanya untuk bisa ikut. Jadi dari 82 siswa yang ada di kelas 5, kami harapkan untuk bisa ikut di pengayaan yang diselenggarakan dari Senin, Rabu, dan Jumat jam 1. Next, Ustadz. Nah, akan kami sampaikan di sini terkait ini Bapak Ibu, daftar nominasi sementara. Kami bacakan Bapak Ibu. Di sini tertulis tingkat kelas 4. Kenapa kok tingkat kelas 4? Karena kami mendaftarkannya pada saat itu posisi Ananda itu di jenjang kelas 4. Dan insya Allah semester 2 kemarin sebelum kita memulai untuk pengayaan, kami juga mengumpulkan ayah bunda semuanya, mohon izin untuk mengikutkan Ananda ikut pengayaan pada saat kelas 4 semester 2. Sehingga kami tindak lanjuti di kelas 5 tetap ada pengayaan. Sehingga muncullah ada pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer itu tadi. Yang insya Allah dilaksanakan di bulan November. Nah ini Bapak Ibu, yang nama-nama ini kami sebutkan satu persatu nggih. Muhammad Rafasa, Fioren Janitra, Naraya Dwi Putri, Fami Aldin, Ahni, Muhammad Rafif, Nabil Zulfadli, Adena, ya Ustadzah Puput ya. Bisa saya bantu Adina, ya ya Ustadz? dibantu Ustadzah Puput. Adina Raisya Kamila, Rahma Mutiara Pertiwi, Nyan Safa Yuwana, Muhammad Arya Bimantara, Safira Azahra Aditya, Muhammad Al-Kausar B. Raihan, Aska Fuadi Aziz, Afra Belmiro Akila, Naura Talita Nisrina Khairunisa, Naila Zafira Putri Pahala, Danang Aryo Pamungkas, Barkah Aji Haryanto, Muhammad Rafi Jabalah, Elifa Maisha Nabila, Muhammad Azam Azinuddin, Muhammad Rafasya Andika Putra Rastra, Muhammad Alvin Syahri Alfasa, Muhammad Fahri Ahnaf. Selanjutnya Ustadz. Nah, ini Ustadzah Puput selanjutnya. Sora Ahnaf Al-Kausar, Ahmad Nizam Hermawan, Widiawan Putra Wisanggeni, Naila Ataya Nisrina Khairunisa, Zahra Areta Ramadhani, Narendra Adia Nagata Prabangkoro, Mahatma Satria Wardana, Ananda Rahmat Ibrahim, Argia Nawal Satya Dharma, dan Siti Fatima Zahratul Husna. Oke, terima kasih Ustadzah Puput. Dari yang dibaca oleh Ustadzah Puput ini tadi, Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, ada keterangan di situ. Keterangan terbagi menjadi 2. Ada yang masuk utama dan cadangan. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu sudah diplotting masuk kategori utama. 31 sampai 35 masuk dari kategori cadangan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu,
35 siswa ini kami mohon dengan sangat tanggal 2 September besok bisa untuk mengikuti simulasi. Nah, untuk pembagian jam dan waktunya nanti akan kami sampaikan di sini. Ustadz Rudi, Ya, ini mungkin ada pertanyaan juga dari mama-mama. Penetapan utama dan cadangan nih dari pusat ya Ustadz Rudi iya ya. betul sekali, Ustazah Puput. Jadi kami dari sekolah tidak bisa menentukan ini utama dan cadangan itu yang menetapkan sekolah ataupun yang menetapkan guru kelasnya, tidak. Tapi yang menetapkan ini adalah dari pusat. Jadi pusat yang mengambil sampel itu mana yang masuk ke utama dan mana yang masuk cadangan. Dan daftar nominasi sementara ini kemungkinan juga bisa berubah. Karena ada kemungkinan bisa berubah, otomatis kami tetap minta tolong bantuan ayah bunda semuanya, walaupun anak-anak yang tidak masuk di daftar nominasi ini tetap kami juga kami layani, kami juga berikan tryout gitu. Nanti akan kami jelaskan nanti rinciannya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Seperti itu. Next, Ustadz Jaki. Jadi kami perlu sampaikan ke ayah bunda, bahwasannya ini slide yang dulu pernah kami sampaikan, apa sih Ustadz yang dipelajari? Insya Allah selama ini Ustadz Ustadzah mengajarkan untuk pengayaan itu ada literasi, ada numerasi. Ustadz IPA kok masuk Ustadz lah. IPA itu juga akan menunjang di literasinya anak-anak. Lah, ada beberapa hal yang perlu diketahui ayah bunda semuanya. Kayak literasi itu ada tiga komponen, masuk konten, proses kognitif, dan konteks. Maksudnya apa Bapak Ibu konten? Konten ini materi apa sih yang nanti akan disuguhkan di situ? Teks informasi dan sastra. Nah, proses kognitif yang dilatihkan di sini adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi dari teks yang sudah disuguhkan. Nah, seperti itu. Kalau numerasi di sini, itu kontennya adalah apa? Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian dan aljabar. Proses kognitifnya apa? Ini yang perlu dilatihkan ke anak-anak pada saat proses AKM ini. Pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Mungkin kalau boleh saya sebutkan konten ini kisi-kisi secara umumnya. Oh, kisi-kisi secara umumnya di situ ada teks informasi sama teks sastranya. Kalau yang numerasi, bilangan, pengukuran geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Namun beda dengan UN Bapak Ibu. Kalau UN itu bilangan, indikatornya apa saja Ustadz, kisi-kisinya, pengukuran dan geometri, indikatornya apa dan kisi-kisinya. Itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena kita pun hanya diberikan seperti ini, konten untuk membaca itu ada 2, teks informasi dan teks sastra, konten untuk numerasi, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar di situ. Gitu. Kalau konteksnya ini sama Bapak Ibu, personal, sosial budaya atau saintifik. Maksudnya konteks itu di dalam apa itu teks informasinya itu tadi berkaitan dengan biasanya personal siswa yang dihadapi itu seperti apa, seperti itu. Next, Ustadz. Nah, ini rincian dari rencana kegiatan tadi Bapak Ibu. Bisa dilanjut Ustadz? Tryout 1 insya Allah sudah kami laksanakan Bapak Ibu di hari Rabu kemarin tanggal 25 Agustus. Insya Allah kemarin juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, sehingga kami dari tabel ini Bapak Ibu, kami bagi Bapak Ibu, karena kami tetap ingin melayani anak-anak yang peserta ANBK dan peserta yang bukan ANBK. Supaya apa? Supaya ya materinya juga kuat sehingga nanti bisa menunjang anak-anak di jenjang kelas 6. Karena ada kemungkinan berubah juga ya Ustadz Rudi Kemungkinan ya. juga bisa berubah juga. Makanya karena ada kemungkinan berubah juga,
Kita kami tetap fasilitasi fasilitasi dua-duanya. dua-duanya seperti itu. Kemarin tryout 1 di rumah masing-masing, waktunya pada saat proses pembelajaran, dan soalnya kemarin itu juga dari Erlangga. Device yang dipakai anak-anak kemarin juga bisa pakai laptop, komputer, atau HP. Nih, dan insya Allah soal itu kemarin juga diselenggarakan oleh Erlangga. Semoga anak-anak kemarin itu mengerjakan dan mendapatkan apresiasi karena ini dilaksanakan secara nasional dengan penyelenggara Erlangga, Bapak Ibu. Dan insya Allah hasilnya nanti akan diberikan sama Erlangga atau soalnya akan diberikan sama Erlangga setelah pertanggal 31 Agustus. Itu. Next, Ustadz. Nah, setelah ini ada kegiatan simulasi Bapak Ibu. Nah, tadi simulasi dilaksanakan di hari Rabu tanggal 2 September. Tetap kami ini membaginya menjadi 2 Bapak Ibu. Peserta ANBK dan peserta bukan ANBK. Yang kami maksud peserta ANBK karena tadi kami masih menerima daftar nominasi sementara, otomatis anak-anak yang masuk daftar nominasi sementara kami harap untuk hadir ke sekolah. Nah, anak-anaknya siapa? Tadi sudah dibacakan oleh Ustadzah Puput. Nah, ini pembagian sesinya seperti ini Bapak Ibu. Untuk sesi 1, 15 siswa utama dari daftar tadi nomor 1 sampai nomor 15 itu masuk ke sesi utama. Ditambah dengan 2 siswa cadangan. Di nomor 31 Di nomor dan 31 dan 32 Ustadzah Puput, Ya, seperti itu. betul. Dan nanti kami harap anak-anak juga masuk ke sekolah dulu Bapak Ibu karena ngapunten untuk labkomnya SD Muhammadiyah Manyar ini sekarang berada di gedung baru. Otomatis nanti anak-anak tidak langsung ke situ dulu, anak-anak bisa masuk ke sekolah dulu, terus masuk ke ruang transit, nanti insya Allah sama-sama Ustazah nanti diajak bersama-sama menuju ke ruang labkom di gedung baru. Kami harapkan kerjasama ayah bunda di pukul 7 sudah bisa hadir di sekolah. Sehingga nanti pukul 7 diajak sama Ustazah di labkom, terus kemudian sudah dipersiapkan satu Ustazah, tempat duduknya di mana, seperti itu. Dan nanti akan kita mulai pukul 7.30 sampai 08.45. Itu untuk tes simulasinya. Nah, setelah itu nanti 08.45, 09.00 penjelasan untuk survei. Jadi anak-anak kami berikan arahan. Pukul 9 sampai pukul 9.20 itu untuk pelaksanaan surveinya dengan yang mengerjakan di aplikasi tersebut. Pukul 19.20 sampai pukul 09.30 anak-anak bisa go home. Jadi bisa dijemput anak-anak. Jadi pukul setengah 10 upayakan bisa untuk menjemput Ananda di sesi yang pertama. Lah Ustadz, anak-anak yang peserta buka ANBK atau anak-anak yang tidak ikut daftar nominasi sementara gimana? Anak-anak tetap ada pembelajaran Bapak Ibu. Secara apa? Secara daring. Dan anak-anak nanti akan diberikan tryout juga sama Ustadz Ustadzah. Tryout literasi dan numerasi yang sudah disiapkan oleh Ustadz Ustadzah. Jadi 35 siswa ini tadi ikut Hadir ke sekolah, ya. datang ke sekolah dan mengikuti simulasi itu, dan selebihnya yang tidak ikut ANBK bisa ikut pembelajaran dan mengerjakan soal tryout yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah secara daring seperti itu Bapak Jadi Ibu. bisa bergabung di Zoom masing-masing kelas ya. Bisa bergabung di Rudi. Zoom masing-masing kelas seperti itu, dan nanti ditunggu sama Ustadz Ustadzah di kelas masing-masing. Nah, untuk sesi 2-nya Bapak Ibu, jadi 15 siswa utama, berarti di nomor tadi di nomor 16 sampai di nomor 30. Nah, ditambah dengan 3 siswa cadangan. Nah, 3 siswa cadangan ini juga tetap kami minta untuk masuk juga. Nah, nanti bisa hadir ke sekolah jam 10. Masuk jam 10,
Nanti Ustadz Ustada juga prepare Ananda di ruang transit dulu, terus kemudian nanti diajak ke ruang labcom seperti itu. Untuk yang sesi 2 Ustadz Rudi, ini kan hadir di sekolah pukul 10 nggih Bapak Ibu ya. Berarti paginya apa perlu bergabung di kelas Zoom masing-masing Ustadz Oh Rudi? tidak, jadi untuk yang sesi 2 tidak perlu bergabung Bapak Ibu di Zoom ya, tidak perlu, anak-anak biar fokus untuk mengikuti simulasi ini gitu. Yang bergabung di Zoom adalah anak-anak yang belum masuk di daftar nominasi seperti itu. Kami lanjutkan. Oh iya, iya terima kasih Ayah Rendra ya ini untuk pelaksanaannya ini di hari Kamis Ustadz Rudi ya. Hari Oh Kamis iya, 2 iya, 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 September. ya Allah. Iya. Terima kasih Ayah Rendra. Ya Allah, sampai kelupaan Pak. Nggih. Nggih, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 2, bukan Rabu Bapak. Iya. Hari Kamis. Ya, akan kami perbaiki. Hari Kamis tanggal 2 September 2021. Iya. Ya Pak, terima kasih banyak. Oke, kami lanjutkan. Jadi gitu Bapak, ada sesi 1 dan sesi 2 disimulasi. Dan insya Allah ini kan surat dari Bupati kan juga sudah turun Bapak, untuk PTM itu kan sudah mulai. Dan insya Allah SDMM nanti akan mulainya di tanggal 6 September. Next Ustadz Zaki. Terus kemudian tryout 2 Bapak. Kami jelaskan secara rinci, tadi kan hanya jadwalnya. Di tryout 2 ini kami laksanakan di tanggal 7 September. Nah ini seperti biasa masuk di Zoom masing-masing Bapak, masuk di Zoom masing-masing kelas, dan materi yang diujikan adalah literasi. Ini di hari yang pertama. Di hari yang Jadi pada saat pertama. itu Ustadz Rudi kan itu kita sudah melaksanakan PTM ya Ustadz Rudi ya. Betul. Berarti pada tanggal 7 September 2021 ini anak-anak stay di rumah. Stay di rumah. Jadi anak-anak stay di rumah untuk mengikuti tryout secara virtual, secara online. Dan hari pertama yang kami ujikan adalah literasi. Baik anak yang ikut daftar nominasi dan bukan, sama-sama mengikuti tryout ini seperti itu. Oke. Dan insya Allah soal ini kami berikan dari KPI Bapak Ibu. Dari KPI, dibuat oleh KPI dan dibuat dari tim ahli yang ada dari KPI dari Surabaya. Dan insya Allah nanti akan kami setelah tryout selesai, soal juga akan kami bagikan sehingga nanti bisa dibahas sama Ustadz Ustadzah pengajar literasi ketika waktu pengayaan seperti itu. Ini hari pertama, di tryout kedua di tanggal 7. Next Ustadz Zaki, di hari kedua di tanggal 8 September ini anak-anak mengerjakan soal numerasi. Soalnya pun juga dari KPI, dan pelaksanaan pembelajarannya secara daring juga, dimulai pukul 7:30 sampai jam 10:15. Dan insya Allah setelah tryout itu tadi tetap ada pembelajaran. Insya Allah akan diinfokan lebih lanjut, karena anak-anak ada tryout pasti nanti ada pembelajaran dan akan diinfokan lebih lanjut jadwal pelajarannya. Gitu Bapak Ibu. Next. Untuk tryout 3, oke. Untuk tryout 3 sama kayak tryout 2. Jadi dilaksanakan selama 2 hari di tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5 itu materi yang diberikan, yang diujikan adalah literasi, dan tanggal 6-nya adalah numerasi. Dan setelah anak-anak mengikuti tryout secara online, nanti ada pembelajarannya. Akan diinfokan lebih lanjut untuk jadwalnya. Next Ustadz. Sudah Ustadz, ini tadi Ustadz. Ya. Wah, setelah itu Bapak Ibu, kami meyakini kan ada gladi bersih.
Nah, di gladi bersih itu kami meyakini sudah tidak daftar nominasi sementara. Sudah ada daftar nominasi tetapnya. Siapa saja Ustadz? Untuk sampai sekarang ini kami masih belum mendaftarkan daftar nominasi tetap. Dan nanti akan diinfokan. Dan akan diinfokan dari dinas dan akan kami share atau kami infokan ke Bapak Ibu wali siswa. Namun kami sudah merancang kegiatannya sama seperti simulasi Bapak Ibu. Namun ini ada 2 hari. Nah, pelaksanaan gladi bersih insya Allah di akhir Oktober. Sama sesi 1, 15 siswa utama, 2 cadangan. Seperti itu. Waktunya juga sama seperti yang saya sampaikan di simulasi itu tadi. Sesi 2 mulai jam 10 sampai jam 12.30. Nah, untuk yang bukan ikut nominasi tetap tadi, tetap ada tryout juga Bapak Ibu. Nah, anak-anak tetap mengerjakan soal tryout dari Ustadz, Ustadzah. Dan masuk ke Zoom kelasnya masing-masing. Dan tidak perlu ke sekolah ya Ustadz Tidak perlu Rudi ke ya. sekolah Meskipun seperti sudah itu. insya Allah sudah mulai PTM. Iya, Seperti betul itu ya. sekali. Oke, ini gladi bersih hari ke-1. Next Ustadz Zaki. Nah, gladi bersih hari kedua sama, hanya bedanya adalah materi yang diujikan. Materi yang diujikan juga numerasi. Anak-anak yang masuk daftar nominasi tetap mengikuti gladi bersih, anak-anak yang tidak masuk daftar nominasi tetap mengikuti tryout yang dibuat oleh Ustadz Ustadzanya. Materinya apa? Juga numerasi. Jadi kami berlakukan sama. Loh Ustadz, apa enggak bisa Ustadz? Soalnya dari dinas sama ngapunten Bapak Ibu enggak bisa. Kenapa? Karena sistemnya itu dikunci. Dikunci sama apa itu? Server pusat. Iya, dikunci sama server Ada kita. token juga ya Ada Ustadz. token juga yang harus diberikan kepada anak-anak seperti itu. Nah, setelah anak-anak mengikuti gladi bersih, barulah anak-anak langsung menuju mengikuti ANBK. Ustadz Zaki, ANBK. Kapan itu Ustadz? Insya Allah di awal bulan November. Next Ustadz Zaki. Nah, insya Allah di awal bulan November. Ini gongnya Bapak Ibu. Di gongnya ini di awal November. Insya Allah minggu ke-1 atau minggu ke-2 gongnya ini. Perlakuannya juga sama Bapak Ibu. Kami baginya 2 sesi. Sesi 1 dan sesi kedua. Sesi 1 15 siswa utama dan 2 cadangan dengan rincian schedule seperti itu. Sesi 2 juga 15 siswa utama, 3 siswa cadangan. Nah, terus anak-anak yang nggak ikut ANBK gimana? Tetap nanti kami berikan soal untuk mengerjakan soal literasi di hari ke-1. Sehingga anak-anak yang ikut ANBK dan anak-anak yang tidak ikut ANBK juga sama-sama terfasilitasi di sini. Ini hari ke-1. Hari kedua sama. Ustadz Zaki, hari kedua. Nah, hari kedua sama. Di sesi kedua, hari kedua itu muatan yang diujikan itu numerasi. Kami juga bagi menjadi 2 sesi, sesi 1 dan sesi 2. Anak yang tidak masuk di daftar nominasi tetap juga kami berikan soal untuk itu. Next Ustadz. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan sehingga kami mohon bantuannya dengan sangat pengayaan yang sudah dilakukan oleh Ustazah dan materi yang sudah diberikan ke anak-anak sehingga dari sekolah kami bisa memotivasi Ananda untuk mengikuti proses pengayaan, terus kemudian dari rumah minta tolong untuk remindernya, begitu pentingnya untuk mengikuti pengayaan ini. Walaupun ngapunten kalau misalkan tidak masuk di daftar nominasi tetap anak-anak punya bekal. Bekal apa Ustadz? Bekal untuk menuju di jenjang kelas 6-nya. Sehingga materi yang diberikan itu lebih semakin kuat. Loh Ustadz kan materinya beda. Setidaknya minimal anak-anak belajar untuk 1 penalarannya,
membacanya, menginterpretasikan dari teks seperti itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, bagi anak-anak yang tadi masuk daftar nominasi sementara itu ada tambahan. Tambahannya apa? Insya Allah nanti akan di hari Sabtunya bisa hadir ke sekolah untuk ikut pembinaan. Jadi nomor 1 sampai 35 itu ikut pembinaan dan insya Allah nanti akan diberikan informasi lebih lanjut. Jadi yang masuk ke daftar nominasi sementara atau nanti kalau sudah ada daftar nominasi tetap juga mengikuti mengikuti pembinaan itu tadi yang dilaksanakan di hari Sabtu. Jam berapa Ustadz? Jam 7:30 sampai jam 9. 1,5 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuannya kerjasamanya agar nanti anak-anak ini bisa melaksanakan ANBK dengan baik. Ustadz, inilah enggak berdampak saya Ustadz ke anaknya, enggak kayak dulu waktu kita UN. Kalau UN kan dapat nilai sekian-sekian. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, ini yang pertama, ini pasti nanti ada dampaknya. Dampaknya kemana? Dampaknya ke sekolah Bapak Ibu. Karena sekarang ini dari pemerintah ukuran ini kalau misalkan Bapak Ibu hasil anak-anak kita itu bagus, di tahun berikutnya itu bagus, otomatis sekolah ini pun juga akreditasinya juga bagus, masih diperhitungkan. Kalau misalkan nanti hasilnya dari ini itu misalkan kurang bagus. Misalkan hasilnya sekian misalkan. Terus kemudian di tahun pelajaran depan kurang dari sekarang, otomatis terus 2 tahun lagi kurang dari yang itu tadi, otomatis ini akan dapat evaluasi dari pemerintah. Artinya sekolah harus ada perubahan yang harus dilakukan. Sehingga nanti pemerintah juga akan mengingatkan kepada sekolah apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Jadi kami mohon dengan program yang sudah diberikan sama sekolah, mulai dari pengayaan, tadi dengan ada pembinaan di hari Sabtu, kami mohon kerjasamanya ayah bunda sehingga nanti anak-anak bisa mengikuti ANBK ini dengan baik. Minimal sudah mulai mempersiapkan start awal menuju di jenjang kelas 6. Itu yang perlu kami sampaikan. Nanti kita session pertanyaan, nanti akan kami jawab. Terima kasih Ustazah Puput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rudi atas pengarahan dan pemaparannya seputar pelaksanaan ANBK kelas 5. Memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab seputar pelaksanaan ANBK kelas 5. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, monggo bisa raise hand menggunakan fitur raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Nah, ini sudah ada Ustadz Rudi di kolom chat dari Mama Adina. Monggo Ustadz Rudi. Oke, Ustadz mau tanya, Adina masih dalam kondisi isoman, jadi tidak bisa mengikuti tryout di sekolah. Bagaimana Oke, gini Bunda, maksudnya ini bukan tryout-nya mungkin, tapi pelaksanaan simulasinya. Oke, nggak apa-apa Bunda, karena ini kondisinya kan juga isoman, kami juga tidak memaksa. Karena Bunda sudah menyampaikan ke kami, otomatis nanti siswa cadangan ya akan menggantikan Ananda seperti itu. Nah, Adina kalau misalkan masuk dalam tadi siswa yang utama, otomatis nanti akan digantikan yang cadangan. Tapi tetap siswa utama dan siswa cadangan kami harapkan untuk bisa masuk ke sekolah. Namun jika ada kondisi seperti ini, kami tidak bisa memaksa. Walaupun nanti Bunda, Ayah Bunda semuanya ketika pada saat pelaksanaan ANBK mungkin bisa juga terjadi ya, tapi jangan sampai lah. Naudzubillah, jangan sampai. Sehat semua. Semoga sehat semuanya. Amin, amin. Kalau misalkan itu ada yang terjadi, diinfokan ke kami.
H-4 atau H-3, sehingga kami juga bisa untuk menyampaikan itu ke dinas. Tapi kami berharap semoga tidak ada kayak gitu. Seperti itu Ayah Bunda. Jadi di sini komunikasi antara orang tua dan guru sangat penting ya Sangat Ustadz penting Rudi. sekali. Jadi monggo Iya. jika memang ada kendala yang syar'i tentunya, monggo bisa dikomunikasikan dengan guru kelas masing-masing dan kami akan menyampaikan juga ke pihak sekolah seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang masih belum jelas atau perlu ditanyakan. Monggo Bunda, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Untuk Adina ini nanti berarti bisa mengikuti yang di kelas Zoom ya Ustadz Rudi Betul, ya, bisa seperti mengikuti di itu. kelas Zoom. Karena dengan kondisi seperti ini, nanti tetap bisa masuk di kelas Zoom. Tidak perlu hadir ke sekolah, gitu. Mudah-mudahan nanti ketika sembuh, kemudian ada tryout selanjutnya. Dan mudah-mudahan masuk ke ke daftar nominasi tetap, lah kami harapkan untuk bisa semoga hadir ke bisa sekolah, kayak gitu. Gitu, nggih. Untuk yang lain kami persilakan, Ayah Bunda. Monggo barangkali masih ada yang baik, ada Ayah Rendra. Ayah Rendra, nggih. Monggo di spotlight Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak. Saya ingin mengetahui tentang yang NBK tadi, itu ada tentang survei karakter, survei apa lagi satunya tuh? Survei lingkungan belajar Bapak. Ada penjelasan survei di sesi 1 dan sesi 2-nya itu maksudnya gimana? Tolong dijelaskan. Nggih Bapak. Gini Bapak, di jadwal tadi itu tidak hanya numerasi dan literasi. Kalau boleh kami sampaikan, kalau survei karakter ini mungkin anak-anak itu diberikan kayak pelajaran PPKN gitu loh Pak. Nah, kayak seperti itu. Misalkan Disimulasi Ustaz Zaki. Misalkan di situ ada teks cerita, misalkan ketika kamu melihat temanmu jatuh, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu. Itu salah satu bentuk survei karakter, sehingga waktu survei karakter itu tidak banyak Bapak, hanya 20 menit. Hanya 20 menit saja. Sama juga dengan survei lingkungan belajar. Ketika anak-anak belajar gimana lingkungannya, lingkungan di sekolahnya seperti apa, fasilitas apa yang didapat. Lah, seperti itu Bapak. Dan insya Allah nanti survei karakter itu nanti juga akan diajarkan sama Ustadz-Ustadzah mulai besok, seperti itu. Mulai besok, dan insya Allah Ustadz-Ustadzah di jenjang kelas 5 juga akan membagikan jadwal terbaru lagi untuk pengayaan. Sehingga kami mohon bantuan Ayah Bunda semuanya untuk jam 1 sampai jam 2 itu bisa dioptimalkan sehingga anak-anak bisa mengikuti pengayaan tersebut. Seperti itu Ayah Rendra. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nggih. Mungkin yang lain, monggo. Perlu kami tekankan lagi Ayah Bunda semuanya, bahwasanya untuk AKM ini atau ANBK ini ataupun pengayaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak, nih minimal anak-anak itu sudah berlatih. Berlatih apa Ustadz? Berlatih bagaimana pemahaman soal, penalarannya, terus kemudian menginterpretasikan, menyimpulkan dari bacaan. Dan itu pun dapat memperkuat anak-anak ketika nanti di jenjang kelas 6. Karena sekali lagi soal yang diberikan di ANBK ini bukan soal yang bukan soal yang divergen atau soal yang biasa, soal rutin, tapi biasanya diberikan soal yang non rutin. Artinya apa soal yang non rutin? Soal yang butuh penalaran Ananda, butuh analisa dari Ananda, seperti itu Ayah Bunda. Oke, monggo kami persilakan. Jadi terlepas Ananda ikut masuk dalam daftar nominasi tetap atau tidak, ya, pembekalan ini sangat penting ya Ustadz sangat Rudi, penting sekali, iya. Untuk anak-anak. Jadi Karena mohon keaktifannya keaktifannya ya, betul untuk sekali. Di kelas AKM setiap siang itu. Ustadz, apakah nanti kalau misalkan ANBK ini sudah selesai, apakah anak-anak tetap ada pengayaan
Nah, misalkan seperti itu. Tidak, Bapak. Makanya kami sampaikan ke ayah bunda semuanya, mumpung ada pembekalan ini bisa dioptimalkan. Karena nanti untuk pengayaan setelah ANBK otomatis juga tidak ada. Pasti akan dapat pengayaan nanti di jenjang kelas 6 untuk prepare persiapan ujian sekolahnya. Jadi mumpung ada waktu 2 bulan ini, September, Oktober, bahkan November, 2 bulan setengah, ini bisa dioptimalkan gitu. Nggih. Barangkali ada tambahan lagi, ada ini apa pertanyaan lagi Monggo Bapak Ibu. dari Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung atau kurang jelas, monggo bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand. Sampun? Sampun nggih Bapak Ibu? Sudah cukup jelas penjelasan dari Ustadz Rudi? Baik. Bagaimana Ustadz Rudi? Ada tambahan lagi barangkali? Cukup sepertinya Ustadzah, tapi kami juga mengingatkan kembali, kami juga mohon bantuan ayah bunda semuanya, insya Allah mulai Rabu depan jadwal untuk pengayaan juga akan di-share sama Ustadzah. Kami mohon kerjasamanya untuk keikutsertaan dalam ikut pengayaan tersebut. Dan insya Allah nanti juga akan kami infokan untuk anak-anak yang sudah masuk daftar nominasi sementara, setiap hari Sabtunya bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembinaan. Jadi 35 siswa tersebut. Terima kasih Ustazah Puput, itu saja. Baik Bapak Ibu wali siswa kelas 5 yang berbahagia. Karena sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Demikian kegiatan sosialisasi ANBK pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhir kata, nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Baik. Monggo Bapak Ibu barangkali ada kegiatan lain kami perkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Senja pun berlalu, perlahan redup meninggalkanku. Tanda hari ini, bulan suci telah kembali. Ucapkan karena berjumpa bulan Ramadan. Semoga Allah meridhai
kasih atas limpahan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih berjumpa dengan bulan suci ini. Ya Rob, berikanlah kami kesempatan agar mampu menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh mencari keridhaan serta keberkahan-Mu. Istiqomahkanlah kami ya Rob.